Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita telah tiba pada minggu yang disebut dengan Letare, yakni Minggu Bersukacita. Yang sesungguhnya dikutip dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10a yang menyerukan bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintai. Jadi pada hari Minggu ini Tuhan sungguh-sungguh menyapa kita agar semua dapat bersukacita. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sesungguhnya Kristus adalah penghibur yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kita bersukacita dalam segala situasi kehidupan yang kita alami? Bagaimana kita misalnya mengimplementasikan 1 Tesalonik 5 itu, bersukacitalah dalam segala hal, bersyukurlah dalam segala hal. Lalu pernah ada seorang yang kecopetan, bagaimana? Apakah dia bersyukur apa tidak? Karena dia kecopetan. Tapi sungguh-sungguh ada juga orang yang pernah dirampok, tapi betul-betul dia bersukacita dengan cara memahami berkat Tuhan di balik peristiwa pencopetan yang dialami. Lalu kita tanya, mengapa kamu bisa bersukacita? Karena yang mencopet, yang mencuri bukan saya, tapi dia. Jadi saya masih boleh bersyukur karena saya meskipun ada tantangan kehidupan, saya tidak tergoda untuk mencuri seperti dia. Lalu bagaimana kamu bisa bersyukur, bersukacita padahal engkau sudah dirampok? Ya, saya tetap bersukacita, bergembira. Karena yang dirampok masih hanya dompet saya. Nyawa saya masih selamat. Iman saya tidak terganggu. Tapi saya tetap yakin Tuhan memberkati saya lebih daripada dompet yang dirampok oleh pencuri. Apakah kamu masih bersukacita? Bersyukur meskipun kamu sudah dirampok? Ya, saya bersyukur. Mengapa? Karena baru kali ini saya pernah dicopet. Kawan-kawan saya sudah pernah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya baru sekarang. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih was-was sehingga tidak akan pernah dirampok untuk kedua kali. Jadi bersukacita itu bukan terhadap apa yang kita miliki, bukan diukur dari what do you have kita yang kilang, tetapi siapa yang kita puji dan sembah. Oleh karena itulah tema minggu kita hari ini sesuai dengan kalender gerejawi, kita diserukan untuk bersukacita karena percaya. Jadi kita bukan bersukacita karena sesuatu yang kehilangan atau kita peroleh, tapi bersukacita karena kita percaya. Lebih enak sebetulnya dalam bahasa Batak, kita bersukacita karena sudah jupang, sudah ketemu Yesus yang kita puji dan sembah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Teks yang kita baca tadi sesungguhnya itu adalah kisah seorang yang telah disembuhkan Tuhan, sebab dia adalah seorang yang sudah buta sejak dia lahir. Jadi dari rahim ibunya
memang dia dilahirkan sudah buta dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu orang-orang Farisi menganalisis siapakah yang berdosa sehingga orang ini buta sejak dari lahirnya. Karena menurut tradisi Yahudi saat itu yang dikawal oleh orang-orang Farisi, orang yang buta atau yang cacat atau yang difabel sejak lahir, ini adalah akibat dari dosa orang tuanya. Maka saudaraku yang kekasih, kalau kebetulan engkau sekarang ada pengalaman difabel dalam hidupmu atau tetanggamu atau yang lain, buanglah perasaan bahwa itu terjadi karena dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi Yesus sendiri menjawab, bukan orang tuanya yang berdosa, bukan dia pula yang berdosa, tetapi demikianlah kerajaan Tuhan agar melalui orang yang buta itu, kerajaan Tuhan semakin ditinggikan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini pengemis yang buta ini mengemis di tengah jalan, dia hanya berharap ada orang yang terbuka hatinya membagi sedikit uang recehan yang dia kantongi. Tetapi Yesus ketika bertemu dengan dia, mulailah dia mengambil tanah, lalu dicampurkan dengan ludahnya Yesus. Sesudah itu dicampur tanah dan ludah itu, lalu digosokkan kepada kedua mata kiri dan kanan. Setelah itu Yesus berkata, pergilah engkau, bersihkanlah dirimu di kolam Siloam. Kita tahu Siloam itu artinya yang diutus, sehingga siapapun yang pergi ke kolam Siloam, apalagi sekarang Siloam batin, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang buta itu kemudian sembuh. Nah, tapi saya yakin ludah yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak sembarang ludah itu, tapi dengan kuasanya. Karena ada juga di kampung kami dulu seorang ibu menyusui anaknya, kan dikunyah dulu makanannya itu, sehingga setelah dikunyah baru diberikan makan untuk bayinya. Sekarang kalau kita bayangkan jijik juga sedikit sebetulnya. Siapa yang mau melakukan seperti itu? Makanya ada TikTok ketika anak-anak kita diberikan makan oleh ibu-ibu yang sudah dikunyah terus sampai seperti bubur. Anaknya tidak pernah menganalisis itu kecuali memakannya bersukacita untuk menikmati. Lalu ada TikTok mencoba mempraktekkan orang Chinese. Apakah sesudah anak itu tadi dewasa, lalu sekarang mamanya sudah opung-opung, dikunyah lagi sedemikian rupa, lalu disendokin sama anaknya, gak ada yang lagi yang mau. Karena merasa sudah. Tapi meskipun itu dikunyah oleh ibu, dengan hati dia mengunyah itu, walaupun mungkin sesedikit masuk juga ke dalam perut ibunya ya. Tetapi karena itu dengan doanya, dengan sungguh-sungguh diberikan, anaknya tetap sehat. Tapi jangan ditiru opung-opung. Karena pernah ini di kampung kami opung-opung, dia lihat ibu itu memberikan makan, sehat juga anaknya. Lalu ketika mamanya si anak ini suatu ketika tidak ada di rumah, cucunya itu sudah lapar, lalu dia mengira dia sama ludahnya dengan ludah ibu. Lalu diambilnya ludahnya,
dibuat kepada cucunya. Padahal opungnya ini sudah batuk-batuk, sudah sakit-sakitan. Ya tambahlah sakitnya. Jadi ini bukan sembarang ludah yang diberikan oleh ibu-ibu, karena itu betul dengan higienis, dengan sehat, dengan doa diberikan kepada anaknya. Nah, penulis Yohanes ini juga menceritakan cara Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan mencampurkan air ludahnya kepada tanah, lalu digosokkan kepada matanya. Saudaraku yang kekasih, dia pun sembuh, lalu dia bersuka cita oleh karena kesembuhan itu. Nah, tetapi orang Farisi, dasarnya orang yang sudah selama ini hanya mengawasi dan tidak mensyukuri kesembuhan orang buta ini, malah tidak bersyukur karena kesembuhan. Mereka malah menghakimi, mereka malah menjudge si orang buta ini. Bagaimana kamu bisa sembuh? Orang tuanya juga turut dipanggil, ayah dan ibunya. Siapa yang menyembuhkan kamu? Sebab bagi tradisi orang Yahudi, kalau mereka beroleh kesembuhan bukan dari rumah Tuhan, bukan dari orang-orang Farisi, mereka dianggap berdosa. Melakukan sebuah kesalahan sehingga mereka patut dihukum. Tetapi orang buta ini memang harus pergi ke rumah Tuhan, karena juga mengingat firman Tuhan, orang yang telah disembuhkan harus juga menyampaikan syukurnya kepada Tuhan sendiri. Apa yang terjadi di depan ayat ini, saudaraku yang kekasih, malah orang buta ini dikeluarkan, diusir dari bait Allah. Bukan malah dia diterima, disambut dengan penuh sukacita, tapi dia malah dieksploitasi, dikeluarkan, diasingkan, dan tidak dapat lagi hadir di rumah Tuhan sebagaimana dengan para imam. Saat orang buta ini diusir, disitulah Yesus sesuai dengan teks yang kita baca ini melihat. Kita ulang dulu sebentar Bapak Ibu ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Jadi ternyata ketika dia disembuhkan, dia belum tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan itu, karena dia masih buta sebelum dia pergi ke kolam Siloam. Tetapi dia percaya apa kata Tuhan Yesus meskipun dia belum tahu. Maka dia pergi melakukan perintah itu, melakukan tugas suruhan itu ke kolam Siloam dan membersihkan dirinya sendiri. Apa kata si orang buta ini? Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Lalu Yesus menjawab, engkau bukan saja melihatnya, tetapi dialah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, orang buta yang tidak melihat sekarang melihat Yesus. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang imam yang memiliki mata yang celik tapi buta karena tidak melihat kuasa Yesus. Oleh karena itulah tadi juga
disebutkan di dalam ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Ini sebuah ayat yang sangat filosofis yang hanya dapat kita maknai dengan mata rohani. Orang yang buta itulah yang dapat melihat. Sebaliknya orang yang tidak dapat atau orang yang dapat melihat, mereka adalah orang buta. Orang buta ini tidak melihat, tetapi mata rohaninya melihat bahwa Kristus memberikan kesembuhan. Orang Farisi dan para imam memang memiliki mata untuk melihat, tapi mereka memiliki hati yang buta, iman yang buta, sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesuslah yang sedang hadir di tengah-tengah mereka. Padahal mereka mengkhotbahkan kita menanti-nantikan Mesias. Padahal ketika Mesias itu hadir, mereka tidak menyambutnya. Mereka malah menolaknya. Oleh karena itulah firman Tuhan mengajak kita dengan sukacita pada minggu sore ini, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buta rohani. Mungkin kita melihat banyak orang untuk ditolong, tapi kita tidak mau peduli memberikan pertolongan. Bukankah kita juga orang buta di situ? Kita mungkin bisa melihat dunia dengan mata kita sendiri. Tetapi bila mana kita tidak dapat melihat Allah lewat firman-Nya, bukankah kita sebaliknya adalah orang-orang yang buta di situ? Itulah sesungguhnya orang yang buta itulah yang melihat. Karena orang buta dapat melihat karya Yesus Kristus melalui kesembuhan yang ada di dalam diri. Itu yang pertama. Tuhan meminta agar jangan sampai kita buta rohani. Kita boleh melihat Tuhan sekaligus melihat apa yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, kita bersukacita berletare seperti orang buta ini. Apapun penyakitmu, apapun deritamu, apakah engkau seorang difabel, tetapi tetaplah memiliki pengharapan yang kokoh kepada Allah. Atau mungkin ada perasaan kita tidak sempurna dilahirkan dari rahim ibu kita, seolah-olah sampai dewasa, sampai menikah, selalu kita menyesal, kenapa saya seperti ini? Padahal sesungguhnya bukan itu lagi yang terpenting. Yang terpenting ialah kita mensyukuri semua yang ada pada kita, sekaligus menyerahkan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Inilah hidup berpengharapan, meskipun ada mungkin ketidaksempurnaan dalam hidup kita ini seperti orang yang buta ini. Jangan sampai patah pengharapan. Kalau kita dengar-dengar sebetulnya hanya kepada manusialah Tuhan mencipta dengan memberikan pengharapan. Kalau hewan tidak ada pengharapannya itu. Itu sebabnya tidak pernah ada cerita di koran atau di media seekor keledai meloncat dari lantai 3 karena putus pengharapan. Gak ada itu. Tapi kalau manusia sudah sempat putus pengharapannya, cintanya ditolak, seorang gadis menolak cintanya seorang perempuan, lalu dia putus asa, dia putus pengharapan. Ini yang bisa diceritakan seorang laki-laki melompat dari lantai 3 karena cintanya ditolak, putus pengharapan.
Mana ada pernah diberitakan seekor keledai minum baygon karena ditolak keledai perempuan? Gak ada itu. Tapi kalau kita manusia banyak, entah meminum baygon itu atau merokok itu misalnya, mengisap ganja atau misalnya miras-miras karena dia putus pengharapan. Orang yang buta sejak lahir saja tidak pernah putus pengharapannya. Tapi dia mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, terik matahari itu sama tertimpa kepada orang yang rumahnya dibangun di atas batu, sama juga terik mataharinya menerpa orang yang rumahnya dibangun di atas pasir. Tapi apa bedanya? Terik matahari sama-sama pasti menerpa. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas batu itu, terik matahari tidak akan pernah menghancurkan bangunan rumahnya. Dan demikian dengan kita, hati kita, jiwa kita sebagai orang beriman, orang percaya. Bukan berarti terik matahari tidak ada terhadap kita. Tetapi malah dia semakin membentuk, semakin membangun bangunan jiwa, bangunan hati, bangunan rumah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin elastis menghadapi apapun yang kita alami. Ini guru sekolah minggu biasanya pintar mengajar anak-anak sekolah minggu soal bangunan rumah yang dibangun di atas batu dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Guru sekolah minggu ini cerita, anak-anakku sekalian, besok kita pergi ke tepi pantai, ke Ancol, lalu kita bermain-main di sana. Sesudah sampai, ayo semua kita membangun rumah-rumahan, membangun gereja dari pasir itu. Lalu semua asiklah anak-anak sekolah minggu membentuk rumahnya melalui pasir yang ada di tepi pantai. Tiba-tiba datang ombak yang cukup besar. Lalu sekali saja air itu sampai kepada tepi pantai, ratalah semua bangunan-bangunan yang tadi sudah cantik dikagumi oleh anak-anak sekolah minggu. Lalu ada yang menangis sedih, karena tadi sudah dia bersyukur sekali melihat bangunan-bangunannya yang dia bentuk itu. Tapi guru sekolah minggunya pintar. Anak-anak sekalian, inilah apa yang disebut oleh firman Tuhan. Siapa yang membangun rumahnya di atas batu, walaupun datang hujan, walaupun datang badai, rumah itu tetap kokoh untuk selama-lamanya. Lalu anak-anak, kenapa ini rumah-rumahmu tadi yang bagus itu hanya sekali saja ombak datang semua menjadi rata? Lalu berpikirlah anak-anak, oh ini karena dibangun di atas pasir. Maka datanglah hujan, datanglah ombak, menyapu rumah-rumahan itu, sejenak langsung menjadi rata. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan patah semangat. Kalau kita bangun rumah kita di atas batu yang kokoh, tidak akan pernah runtuh. Tapi kalau kita bangun rumah kita di atas pasir, rumah kita akan runtuh. Lalu tepuk tanganlah semua sekolah. Ketiga, saudaraku yang kekasih, mengapa kita berletare bersukacita? Karena ada Tuhan yang menopang kita untuk melawan segala hambatan berjumpa dengan Yesus. Coba bayangkan, seharusnya orang Farisi ini yang pertama-tama bersukacita karena orang buta ini sembuh.
Mereka harus bersukacita pertama-tama karena mereka selama ini mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang-orang buta supaya disembuhkan. Lalu ketika Yesus menyembuhkan, mereka menjadi keberatan. Mereka menjadi komplain. Dan mereka dihambat. Bahkan di ekstradisi gitu ya, dikeluarkan dari rumah Tuhan. Coba Bapak Ibu, betapa pedihnya perasaan seorang yang buta ini, yang selama ini minta kesembuhan kepada para imam, para orang Farisi, tetapi sekarang justru karena dia sembuh, tidak boleh lagi hadir di rumah Tuhan. Padahal seharusnya mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi dia memiliki semangat juang. Dia tetap bersukacita. Hambatan yang dia alami tidak tergantung terhadap hambatan itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Disinilah penting orang beriman memiliki kreativitas beriman dalam hidup ini. Untuk berjumpa dengan Tuhan yang kita puji dan sembah. Zakeus misalnya, dia seorang yang kreatif beriman. Dia sadar dia pendek, selalu tertutupi oleh orang-orang banyak, tapi imannya bekerja. Dia mencari kreativitas panjat pohon. Kalau orang-orang hebat seperti Zakeus ini pada zamannya masih mau manjak-manjak pohon tak tahu malu, apalagi sebetulnya kita sekarang. Tidak perlu malu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya membayangkan kalau kami pendeta atau sintua misalnya manjak-manjak pohon di depan gereja ini, samping gereja ini, pasti akan ditertawai. Sudah kurang waras pendeta kita dan sintua kita. Tapi memang Zakeus memiliki prinsip, kalau untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tak perlu terlalu banyak mendengar apa kata orang terhadap dia. Yang terpenting ialah apa kata Tuhan Yesus terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu kita pun harus menjauhi karakter-karakter seperti orang Farisi ini. Yang senang melihat orang susah dan susah melihat kalau orang senang. Apa ruginya sebetulnya kalau dia senang melihat orang lain? Dia tidak beruntung apa-apa kalau dia senang melihat orang yang disembuh. Kadang-kadang ini karakter yang sering menggoda kehidupan kita. Dalam hidup berpacaran pun kadang-kadang banyak laki-laki yang tidak senang melihat pacar kawannya cantik. Maunya tetaplah paling jelek pacar kawannya itu. Baru dia senang. Kadang-kadang dalam hidup berkeluarga pun suka begitu. Kalau istri tetangga kita cantik, semua itu salah. Seolah-olah bila itu hanya berlaku bagi kita, baru itu benar. Nah, ini kan sebetulnya perangai iri hati yang banyak merasuki hati kita. Jadi iri hati itu dari kata late gitu ya. Saya sudah sering berjok memakai kata late ini yang dalam bahasa Batak disebut dengan latte. Cuma orang Amerika dan orang Inggris berbeda membacanya. Dibaca dengan late. Tapi kita polos. Kita baca dengan latte. Kan begitu. Late itu kan terlambat.
Kita ingin hanya maju, orang lain maunya teruslah terlambat. Kan itu late, itu late, itu indah. Padahal orang beriman sebetulnya kita bersuka cita kalau kita sama-sama maju, sama-sama menang, dan tidak ada yang tertinggal di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, apapun yang kita alami sekarang, entah itu pergumulan atau duka dan lain-lain, tetaplah kita bersuka cita berletare karena Tuhan adalah sahabat yang sejati bagi kita. Ini ada satu cerita dari Polikarpus, uskup di abad pertama. Penting kesaksiannya itu bagi kita, menunjukkan betapa di dalam Tuhan kita selalu bisa bersuka cita. Karena waktu itu uskup Polikarpus ini betul-betul uskup yang hebat pada abad pertama, abad kedua, sehingga pemerintah Roma mengatakan Polikarpus ini, uskup ini harus dibunuh. Kecuali dia menyangkal Tuhannya, barulah dia tidak dibunuh. Lalu utusan istana mengirim dari kekaisaran Roma kepada uskup Polikarpus agar dia mengingkari Tuhan Yesus, menyangkal Kristus di dalam kehidupannya. Bila tidak, dia harus dihukum mati. Apa jawaban Polikarpus sesudah dia mendengar seruan dari istana itu? Saya sekarang sudah berumur 86 tahun. Karena dalam sejarahnya dia sudah berumur 86 tahun. Dari sejak anak-anak saya dipelihara oleh Tuhan yang kusembah. Bagaimana mungkin saya sesudah berumur 86 tahun mengingkari, menyangkal Kristus yang selama ini saya puji dan sembah. Lalu dia berkata, lebih baik saya mati tetapi bersama-sama dengan Kristus, ketimbang saya hidup tetapi bersama-sama dengan setan. Ini perlu barangkali sebuah perenungan bagi kita. Di kantormu, godaan-godaan untuk mengingkari iman itu bisa saja selalu ada. Tetapi kita boleh belajar dari Yakub dan Esau yang hanya oleh karena sepiring kacang hijau dia boleh mengalihkan imannya karena iman yang tidak dalam. Tapi Tuhan menolong kita bersuka cita kesulitan apapun yang kita alami. Di dalam kehidupan kita ada Tuhan, sahabat kita, yang berkuasa memberikan kesembuhan bagi kita, membuka jalan kalaupun itu ada banyak hambatan seperti orang yang buta ini, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang bersuka cita di dalam Kristus, dalam mengarungi segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati tim musik, Rawamangun kolaborasi dengan Marturia. Selamat bersuka cita, selamat berletare. Tuhan Yesus memberkati.